Oke, ini merupakan video dokumentasi ketiga, yaitu penjelasan fitur yang ada pada LCD. Setelah tadi kita tahu jika kita tekan tombol, maka berubah nilai 1 off menjadi 1 on, 2 off menjadi 2 on, dan seterusnya. Contoh, free pump kita tekan, maka 4 on. Kemudian yang tampil di sini, yang paling kanan ini adalah mode manual. Jadi jika saklar kiri kita tekan ke bawah, dia menjadi mode auto. Kita kembalikan dulu. Oke, ini mode manual lagi. Oke. Kemudian nilai ini adalah nilai suhu 32,0. Ini adalah pembacaan dari sensor suhu air yang ada di sini. Ini dia sensor suhu airnya. Jadi jika dicelupkan ke air, nilai suhu akan berubah. Jadi ini perlu sekali untuk perubahan pengkondisian pembacaan pH dan nutrisi. Jadi ada namanya real time sensor temperatur. Jadi sensor ini berfungsi untuk membaca kondisi air dalam tandon. Oke, kita lihat nilainya berubah menjadi 32. Oke, kemudian yang kita lihat di sini ini adalah pembacaan pH 7.3. Kemudian yang ini adalah TDS atau nutrisi. Jika kita lihat adalah 530 sekian ya. Kemudian kita ada 3 buah sampel sensor. Kita akan gunakan di sini, kita akan tes sensornya. Oke. Ya, kita akan lihat 533. Kemudian kita menggunakan salah satu sensor pabrikan yang murah meriah 506 ya. Perbedaannya sekitar 30 ppm. It's okay. Di bawah 50 masih oke. Kemudian jika nutrisi ini kita pindah ke larutan yang kanan, kita akan lihat di LCD dia akan menampilkan pembacaan 800 sekian ppm. Kita akan coba bandingkan berapa nilai nutrisi air yang ada di sini. Ya, hampir sama, sekitar 829 ya, beda 30 sekian ppm ya. Oke, kita fokus ke pembacaan LCD. Jadi nilai TDS ini adalah nilai yang terbaca saat ini pada sensor. pH juga sama. Kemudian nilai yang sebelah kanan ini adalah nilai set point yang kita inginkan nanti di mode otomatis. Kemudian nilai 1 dan 1 yang paling atas ini adalah jeda pembacaan sensor. Dari 1 bisa disetting sampai 10 nanti melalui knob di sebelah kiri ini. Jadi jika saya putar ya, knobnya seperti ini, kita akan lihat di LCD. Kita lihat nilai knobnya, kita putar jadi berubah. Oke, saya putar maksimal dia di 10. Artinya jeda pembacaan sensor setelah menerima inputan itu 10 menit maksimum. Jadi ini berfungsi untuk pendistribusian air, pengkondisian air ke dalam sistem hidroponik ya. Jadi maksimal 10 menit itu jedanya. Kemudian yang bawah yang angka 1 juga, ini adalah aktifnya pompa. Apakah pompa nutrisi, pompa pH down, pompa air baku, itu kita bisa set dari 0, dari 1 sampai 60. Artinya 60 di sini itu adalah maksimum on pompa, yaitu 60 detik. Itu sudah cukup besar ya. Biasanya di range 5 sampai 10 detik. Saat ini saya akan set knobnya yang warna ungu. Kamera akan saya fokuskan ke tangan saya. Jadi knobnya yang ini. Jadi untuk memutar pembacaan nilai pompa on. Saya setting saat ini sekitar range-nya mungkin 5, cukup 5 detik ya. Ya, sudah. Kemudian waktu jedanya 1 menit saja cukup. Tuh, kita buat. Kemudian kita lihat saat ini nilai pH adalah 7.4. Saat ini nilai set point adalah 4.1. Saya akan rubah pH sebelah kiri di sini yang warna kuning. Saya rubah nilainya sama, yaitu 7.4. Oke, seperti itu.
Kemudian nilai TDS yang terukur saat ini yaitu 500 sekian. Dan yang kanan ini adalah nilai set point yang kita inginkan. Saya misalnya inginkan nilai nutrisi, kita atur knob yang sebelah kanan. Saya inginkan nilai nutrisinya adalah misalnya 700. Oke, seperti itu. Kurang lebih 700. Oke, yang ini nilai real ya. Yang kiri ini semua nilai real pembacaan sensor, suhu juga. Yang kanan ini adalah set point kita yang inginkan. Yang terjadi adalah jika kita pindahkan ke mode otomatis, tentu pH-nya akan kondisinya off. pH down akan off karena nilainya sudah sama. Ya, range-nya 0,5, jadi 7,4 dengan 7,7 is okay karena range plus minusnya 0,5. Sedangkan nutrisi range plus minusnya yaitu 75. Jadi jika kita set 550 plus 75 itu nilai plus, 550 min 75 itu nilai min. Jadi ini set point yang kita inginkan. Yang terjadi adalah tentu AB mix akan aktif. Kenapa? Karena nilai nutrisi masih kurang dari set point yang kita inginkan. Bagaimana jika nutrisi yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan? Pada realitanya tentu air baku yang akan aktif sesuai permintaan customer. Oke, kita akan aktifkan dengan menekan tombol mode otomatis. Kita lihat TDS on. Nah, AB mix aktif. Aktif 5 detik. Oke, jadi dia akan menunggu sekitar 1 menit lagi. pH-nya off. Seperti itu. Kita lihat TDS on. Dia akan menunggu. Oke. Nanti AB mix akan aktif lagi. Range-nya bisa kita setting dari 1 menit sampai 10 menit. Saat ini saya settingnya 1 menit saja. Kita tunggu mungkin lagi beberapa detik dia akan aktif. Pompa akan aktif selama 5 detik. Saya rubah dari 5 detik menjadi mungkin 1 detik saja. Oke, 1 detik aktifnya. Oke, TDS on, kita tunggu karena nilainya belum terpenuhi, nilai yang kiri. Oke, kita lihat. Ya, AB mix on 1 detik saja. Oke, dia nunggu 1 menit lagi. Kita asumsikan sensor ini yang real, kita lihat kamera. Sensor yang real ini yang terbaca saat ini 500 sekian. Karena di sebelah kanan nilainya 700-an, kita pindahkan. Kita asumsikan nilainya sudah stabil ya. Kita pindah ke kanan sebentar lagi. Dan kita lihat bersama tampilan LCD jadi seperti apa. Oke, kita lihat. Lihat nilainya. Oke, TDS. Oke, oh ternyata nutrisinya 1000 sekian ya. Oke, tunggu dulu, kamera belum bisa fokus. Oke, sudah fokus. Oke, ternyata nilai nutrisinya 900-an yang kanannya. Yang terjadi adalah over. Ketika over, tunggu 1 menit, tentu air baku akan aktif. Nah, itu dia. Oke, air bakunya akan aktif. Oke. Air bakunya on. Kita lihat air bakunya on. 1 detik ya. Oke, kemudian kita akan kondisikan air nutrisinya sama ya. Apa yang terjadi jika nilai nutrisinya sama? TDS akan off. Saat ini kita akan mengkondisikan nilai pH yang kita set itu lebih besar dari nilai pH yang terukur. Tentunya jika nilai pH lebih besar dari yang kita tentukan, air baku nanti akan aktif. Kita lihat pH. Oke, pH-nya turun. Ya, pH-nya turun. Kita lihat. pH yang kita baca dengan yang kita inginkan lebih kecil nilai pH yang terukur. Tentu jika dia lebih kecil, pH up akan aktif. Tapi pH up di sini
akan menggunakan air baku. Kita cek, tunggu sekitar kurang lebih turun 40 detik lagi, kita akan lihat air baku akan aktif. Seperti itu. Kita tunggu. Sampai itu terbukti ya. Ini masih dalam mode auto, oke. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, kita lihat air baku aktif. Ya. Hanya 1 detik. Bisa lebih lama, bisa kita setting secara manual. Seperti itu, oke. Bagaimana jika nilai pH yang kita inginkan lebih besar? Kita lihat nilainya saat ini saya buat 4, sekian. Nilai pH ini lebih besar, nilai yang terukur. pH naik, tentu nanti pH down yang akan aktif. Dengan interval 1 menit minimum, dengan pompa on minimum 1 detik. Kita akan naikkan pompanya menjadi kurang lebih kita lihat 4 detik deh on. Kita lihat. Ini tergantung dari selang dari pompanya nanti ya. Jadi disesuaikan saja. Oke, pH down on 5 detik tapi menunggu 1 menit. Itu artinya tulisan di sini. 1 menit menunggunya. Oke. Pompa pH down aktif sekitar 5 detik. Oke, seperti itu. Dan di jedanya minimal 1 menit. Jadi 1 menit lagi dia akan cek. Saat ini sedang proses distribusi pH down ke saluran greenhouse atau saluran hidroponik. Jadi distribusikan, kalau sistemnya panjang bisa dibuat lebih panjang lagi, bukan 1 menit. Mungkin maksimum di sini adalah 10 menit. Custom ya, bisa ditambah lagi nanti, silakan. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk video dokumentasi ketiga sudah cukup. Kita akan lanjut ke video dokumentasi keempat. Sekian dan terima kasih.